Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita, yaitu kita mendoakan kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup atau mereka sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke kuburannya, kita doakan, kita bacakan Al-Quran sebagai bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Man zara, siapa orang yang berziarah qabra abawaihi, ke kuburan, ke makan dari kedua orang tuanya, aw ahadihima, atau salah satu dari kedua orang tuanya, fi kulli jumu'atin, di setiap hari Jumat, maka ghufira lahu, diampuni untuk orang yang ziarah tadi itu atau anaknya tersebut, wa kutiba barran, dan dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Rawahu At-Tabrani wal Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innal abda la yamutu walidahu aw ahaduhuma wa innahu lahuma la'akun wa la yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu barran. Rawahul Baihaqi. Rasul menyatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yamutu walidahu aw ahaduhuma, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, wa innahu lahuma la'akun, semasa hidupnya anak itu dikenal sebagai anak yang durhaka, tidak bakti, kadang-kadang menjawab apa-apa yang disampaikan kepada dirinya dari kedua orang tuanya, membantah. Dia terhitung sebagai anak yang durhaka, tapi wala yazalu yad'u lahuma, setelah wafatnya kedua orang tuanya itu, dia masih terus mendoakan dengan kalimat-kalimat yang baik kepada kedua orang tuanya. Wa yastaghfiru lahuma, dan memintakan ampun dari segala kesalahan kedua orang tuanya. Terus dia seperti itu. Mungkin setelah orang tuanya meninggal dia bertaubat, tapi akan bakti orang tuanya sudah meninggal dunia, diganti oleh dia dengan Al-Quran yang dia baca, dia hadiahkan kepada kedua orang tuanya. Perbuatan baiknya dia hadiahkan kepada orang tuanya, mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya, memintakan ampun atas segala kesalahan dan kekurangan kedua orang tuanya, hatta yaktubahullahu barran, sampai anak itu tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya dia adalah anak yang bakti, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan atas anak tersebut sebagai anak yang berbakti. Sehingga di antara faedah kita mendoakan kedua orang tua kita, kita memintakan ampun untuk kedua orang tua kita, di antaranya menutupi
apabila selama hidupnya kita dikenal sebagai anak yang kurang bakti, bahkan durhaka kepada kedua orang tua, dengan cara setelah wafatnya mendoakan yang baik, menyampaikan kalimat yang thayyibah, dan memintakan ampun bagi kedua orang tuanya tersebut, maka Allah akan menulis anak tersebut sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Rawahu Al-Baihaqi, meriwayatkannya Imam Al-Baihaqi. Dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwith. Mal mayyitu, tidaklah seorang mayit fil qabri, di dalam kuburnya, di dalam alam barzakhnya, illa kecuali bagaikan kal gharikil mutaghawwith, seperti seseorang yang tenggelam, yang dia membutuhkan bantuan. Yantadiru da'watan talhaquhu min abin wa ummin wa akhin wa sadiqin, yang mana dia itu selalu menanti doa-doa yang baik yang sampai kepada dirinya, baik doa itu dari ayahnya, atau doa itu dari ibunya, atau doa itu dari saudaranya, atau doa tersebut dari temannya, ditunggu oleh mereka yang berada di alam kuburnya. Kalau gharik, seperti orang tenggelam. Al-mutaghawwith, yang butuh bantuan, yang setiap waktunya menunggu doa-doa yang baik dari ayah, ibu, saudara, bahkan temannya sekalipun. Fa'idha lahiqashu kanas ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau dia sudah mendapatkan doa-doa yang baik tadi itu, orang tuanya atau ibunya atau mungkin saudaranya atau mungkin temannya mendoakan kebaikan kepada sang mayit, maka doa itu akan sampai kepada sang mayit tadi itu, dan doa itu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, dan doa tadi itu lebih dicintai oleh sang mayit tersebut dari dunia beserta isinya, meskipun hanya sekali, meskipun setiap selesai sholat, selesai dari membaca Al-Quran, kita kirimkan pahalanya, kita kirimkan doa kepada mayit, maka mayit menerima amat sangat bahagia, lebih dia cintai daripada dunia beserta isinya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala Azza wa Jalla, la yudkhilu ala ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amthalal jibal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla memasukkan atau memberikan kepada penghuni kubur dari doa penduduk bumi atau doa mereka yang masih hidup seperti pahala-pahala yang banyak sekali, seperti tumpukan gunung, dilipat gandakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah. Tidak ada satupun doa yang luput, yang lepas, semuanya akan nyampai kepada sang mayit, bahkan bertumpuk bagaikan gunung dalam hadis ini. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al istighfaru lahum. Wa inna, dan sesungguhnya hadiyatal ahya, hadiahnya orang yang masih hidup, ilal amwati, kepada mereka orang-orang yang sudah wafat, adalah al istighfaru lahum, permintaan ampun untuk mereka
orang-orang ahli kubur itu merupakan hadiah yang baik, yang terpuji, yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggal dunia dari orang-orang yang masih hidup. Rawahu al-Baihaqi. Bahkan terkadang kita mengumpulkan orang, kita mengundang orang untuk semakin banyak mendoakan kepada yang meninggal dunia, maka pahala itu, maka doa itu, maka permintaan ampun itu amat sangat dicintai oleh penduduk yang ada di alam kubur. Sehingga para ulama menyatakan yang bagi al-iktharu min ziyaratil walidain ba'da wafatihima wa ghairihima minal muslimin. Maka sepatutnya kita yang beriman untuk memperbanyak ziarah ke kedua orang tua kita ba'da wafatihima, setelah wafatnya kedua orang tua kita, wa ghairihima, atau selainnya, saudara mungkin, teman mungkin, karena tidaklah seorang mayit mengenal dalam kehidupan dunianya kecuali apabila dia sudah meninggal dunia, dia pun akan mengenal jika orang tersebut mendatangi kuburannya, dan itu waktu yang amat membahagiakan bagi sang mayit. Khususon yaumal jumu'ah, khususnya kita berziarah pada hari Jumat, tidak terbatas hanya Jumat Legi saja hadirin, tapi setiap hari Jumat kalau bisa kita berziarah kepada orang-orang yang dekat sama kita, orang tua kita atau yang lainnya. Lil haditsil mutaqaddim, karena ada hadis penjelasannya yang telah disebutkan oleh para ulama. Au yaumal khamisi, au yaumas sabti, atau kalau misalnya Jumat kita tidak bisa, mungkin hari Kemisnya, mungkin hari Sabtunya kita berziarah kepada kedua orang tua kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Lima nukila an ba'dil ulama'i as-siqat, karena ada dinukilkan, diambilkan satu pendapat dari sebagian ulama-ulama yang dapat dipercaya. Mereka mengatakan innal mauta, sesungguhnya mayit, ya'lamuna bizuwarihim, mereka tadi itu mengetahui dengan orang-orang yang berziarah kepada mereka, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wa yauman qablahu, atau pada hari sebelum hari Jumat yaitu hari Kamis, wa yauman ba'dahu, atau hari setelah hari Jumat yaitu hari Sabtu. Mereka lebih mengenal, mereka lebih mengetahui dengan orang-orang yang berziarah kepada mereka di hari Kamis atau di hari Jumat atau di hari Sabtu. Wal afdalu, dan yang utama katanya ulama, idza istata'a al-insanu, jika seorang manusia mampu ayyazura fi hadhihi thalathatil ayyam kulliha, kalau memang ada seseorang yang dia mampu untuk berziarah dalam 3 hari ini, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, kulliha, semuanya dia ziarah di hari-hari itu, au fi yaumil khamisi wa yaumal jumu'ati wa yaumal sabti, kalau bisa untuk berziarah hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu. Wa illa, kalau memang tidak bisa, fala aqalla ayyazurahum kulla thalathati ayyam, kalau memang tidak bisa untuk berziarah setiap 3 hari ke orang-orang yang dekat dengan kita atau orang tua kita. Au fi kulli usbu', atau kalau tidak bisa setiap 3 hari, setiap 1 minggu kita berziarah marratan, meskipun cuma sekali, setiap satu hari. Wabillahi taufik wa alaihi tuklan, tapi kesemuanya dengan Allah bantuan, dan atas Allah kita berserah diri. Disebutkan yang terakhir, disebutkan oleh Ibnu Sunni, akhraja Ibnu Sunni,
Ibnu Sunni pernah mengeluarkan satu hadis. Beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-maqabir yaqul. Nabi kalau masuk ke kuburan ada doa yang disampaikan oleh baginda Rasul, ada doa yang dihaturkan oleh baginda Rasul untuk penduduk kubur tersebut. Yaqulu, beliau menyatakan, assalamu alaikum ayyatuhal arwahul faniyah. Assalamu alaikum, dengan domir khitab, dengan domir bukan yang gaib, tapi domir yang ada. Assalamu alaikum. Nabi tidak menyatakan assalamu alaihim, keselamatan atas mereka. Tidak, hadirin. Yang diucapkan Rasulullah, assalamu alaikum, keselamatan atas kamu yang sekarang ini berada di hadapanku. Ayyatuhal arwahul faniyah, wahai sekalian jiwa-jiwa atau ruh-ruh yang telah fana, wal abdanul baliyah, dan juga badan-badan yang mungkin telah hancur, wal idhamun nakhirah, atau dan tulang-tulang yang telah remuk, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar dari dunia kembali ke hadirat Allah, wahya billahi mu'minah, sedangkan roh tadi itu beriman kepada Allah. Yang kembali, yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Dilanjutkan doanya Nabi, Allahumma ya Allah adkhil alaihim, masukkanlah kepada mereka penduduk kubur ini rauhan minka, ketenangan darimu ya Allah. Jangan berikan kecemasan atas penduduk kubur ya Allah. Wasalaman minna, dan keselamatan dari kita, dan salam dari kita. Ini doa Nabi apabila Nabi berziarah ke kubur. Beliau memulai dengan assalamu alaikum, wahai jiwa-jiwa atau roh-roh yang telah fana, wahai badan-badan yang telah hancur, wahai tulang-tulang yang sudah berserakan atau remuk, yang keluar dari dunia dalam keadaan beriman. Ya Allah, masukkan kepada mereka penduduk kubur ketenangan darimu dan keselamatan atau salam dari kita. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian orang yang masih hidup kepada mereka yang sudah meninggal dunia, khususnya kepada kedua orang tuanya. Dan ingat hadirin, apabila semasa hidup kita perhatian kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kita, lebih-lebih kita perhatian kepada orang tua kita, maka kapan datang waktu kita harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiapkan orang-orang yang akan peduli kepada kita sebagaimana dulunya kita perhatian kepada penduduk barzakh. Semoga kita selalu mendapatkan taufik hidayahnya Allah. Amin ya rabbal alamin.